Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang vaksinasi untuk pasien yang lagi hamil. Jadi ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi banyak banget masih pertanyaan yang pingin kejelasan tentang vaksinasi ini. Yang akan kita bahas yang pertama adalah kenapa vaksin wajib untuk ibu hamil. Yang kedua, kapan dilakukan. Yang ketiga, pada ibu hamil yang seperti apa yang boleh vaksin. Kemudian jenis vaksin apa yang boleh untuk ibu hamil. Kemudian kalau sebelum hamil vaksin, kemudian tiba-tiba hamil, bagaimana dengan vaksin kedua? Dilanjutkah atau bagaimana? Jadi untuk lengkapnya disimak video ini sampai selesai biar banyak informasi yang bisa kita share ini dan bisa dipahami. Oke, simak lengkap di video ini. Halo. Halo, Assalamualaikum Mas Rizal. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Akhirnya kita ketemu lagi. cek suara. Oke. Oke, setelah sekian lama ya. Setelah berapa tahun ini? Oke, Oke, sebelum kita mulai, kita sapa dulu yang sudah ikut bergabung bareng kita. Jadi hari ini saya kebetulan join live bareng lagi sama teman satu angkatan saya. Dulu kita bareng-bareng kuliah. Iya. Cuma nasibnya aja beda. Jadi Dr. Aldi ini salah seorang dosen, jadi konsultan di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit UNER. Jadi konsultan feto maternal. Jadi kalau untuk yang mau periksa feto maternal, ketemu sama dokter-dokter seperti Dr. Aldi ini. Dan seperti janji kita kemarin kita kan sering ditanyakan mengenai vaksin tentang pada ibu hamil aman atau tidak, kemudian untuk ibu menyusui. Jadi hari ini kita bahas tuntas. Jadi kalau ada unek-unek yang selama ini cuma komen-komen aja, bisa langsung ditanyakan ke Dr. Aldi. Bukan begitu, Dr. Aldi? Iya, siap. Siap, Dr. Rizal. Monggo memperkenalkan diri dulu sampai mungkin share dulu nanti baru kita tanya jawab. Oke. Ya, terima kasih Dr. Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bumi mam semua. Saya Dr. Aldi ya, Dr. Aldi. Kebetulan teman satu angkatan dengan Dr. Rizal, waktu sekolah dulu. Dan tadi sudah dijelasin sih bahwa saya konsultan feto maternal. Ya, akhir-akhir ini lagi sedang ini ya Dr. Rizal sedang banyak sosialisasi lah masalah vaksinasi karena itu penting banget. Kebetulan saya juga tergabung di POKI ya, bagian mengurus infeksi. Jadi memang ini sangat penting sekali disosialisasikan ya. Jadi vaksin pada ibu hamil ini sebenarnya wajib ya, harusnya wajib pada kondisi seperti sekarang ini harusnya wajib untuk semua ibu hamil. Ibu hamil dengan penyulit yang kemudian pada semua ibu hamil yang saat ini memang kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID, Dr. Rizal, bahwa ternyata ibu hamil itu risikonya sangat tinggi ternyata. Dulu awal-awal itu sebelum muncul varian-varian itu ya waktu tahun lalu itu masih belum seperti sekarang. Situasinya ibu hamil itu masih jarang yang terkena, kemudian yang meninggal juga sedikit ya. Tapi begitu kita masuk ke gelombang kedua, ada varian Delta ya, varian Delta masuk ke Indonesia itu benar-benar berubah ya. Jadi kasus pada ibu hamil itu banyak sekali dan yang meninggal juga sangat tinggi ya kalau apalagi di Dr. Sutomo ya, Rumah Sakit Dr. Sutomo itu pusat rujukan itu sangat tinggi. Di rumah sakit saya, Rumah Sakit UNER juga cukup banyak. Dalam 2 bulan ini yang meninggal cukup banyak. Ya, kenapa ya? Salah satu alasannya karena ibu hamil tidak divaksin. Ibu hamil tidak divaksin karena vaksin sudah terbukti bisa melindungi seseorang dari COVID ya. Orang itu tetap bisa terinfeksi, tapi dia tidak berat ya. Dia punya tentara antibodi namanya yang bisa melindungi terhadap virus tadi kalau dia menyerang. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh ibu hamil. Ibu hamil selama ini tidak boleh vaksin karena khawatir, takut ada masalah pada bayinya, takut ada kecacatan yang dalam setahun terakhir sudah dibuktikan di luar negeri, di penelitian-penelitian itu tidak terbukti ya, Dr. Rizal ya, dengan vaksin mRNA itu sudah terbukti aman, kemudian juga vaksin-vaksin yang lain. Nah, baru momentum ini Kemenkes mengeluarkan surat edaran ya, surat rekomendasi bahwa ibu hamil
diperbolehkan, malah disarankan untuk vaksin, Dokter Rizal. Mungkin itu pembukaan dari saya. Gitu. Oke, ini juga sering di ini kan, ketika misalnya saya juga di Instagram sering kadang-kadang nyinggung mengenai vaksin ibu hamil. Iya, Kemudian ada yang komen-komen tuh di bawah, kenapa sih dulu ibu hamil nggak boleh, sekarang malah dipaksa. iya, iya, Eh, iya, iya. kan sering kan kata-kata gitu. Betul, Jadi betul, dulu betul. nggak boleh, sekarang malah dipaksa. Nggak apa, nggak takut komplikasi terhadap ibu hamil. Jadi kan sering komentar Iya, gitu. betul, betul, Apa betul. tanggapannya? Betul. Jadi dulu dulu memang tidak ya sekali lagi kalau ibu hamil itu ya prinsipnya ketika ada obat-obatan baru, ada terapi baru, termasuk vaksin itu selalu menjadi yang terakhir untuk diikutkan dalam penelitian dari misalnya. Sekali lagi karena khawatir karena ibu hamil itu kan khusus ya, ada ibu ada janinnya. Jadi pada tahun lalu itu masih orang-orang masih ragu kan karena ibu hamil tidak diikutkan dalam penelitian-penelitian sehingga tidak ada rekomendasi, tidak boleh malah, bukan tidak boleh, tidak dianjurkan ya. Namun ternyata dari di Amerika itu kan banyak sekali ya, di Inggris juga yang divaksin. Pada waktu divaksin nggak hamil, ternyata ketahuan seminggu 2 minggu kemudian ternyata dia hamil ketahuan. Nah, itu diikuti dari data-data awal, ternyata kok aman ya, ternyata aman. Jadi dari puluhan, ratusan sampai akhirnya ribuan ya, akhirnya sampai berani membuat penelitian secara langsung pada ibu hamil divaksin. Nah itu kalau vaksin yang sudah muncul datanya itu vaksin mRNA ya Dr. Rizal ya, seperti Moderna itu yang sudah sampai puluhan ribu Dr. Rizal. Sampelnya sampai puluhan ribu dan terbukti aman, tidak ada risiko cacat pada bayinya, tidak ada risiko keguguran, tidak ada risiko kematian pada bayi dalam rahim ya, tidak ada kemungkinan untuk lahir prematur sehingga akhirnya direkomendasikan karena sudah ada datanya, ya. Ada datanya. Ya itu jadi alasannya demikian Dr. Rizal. Terus ini juga sering juga kita baca komentar gini. Jadi pada ibu hamil itu kan ada ibu dan bayinya gitu kan. Kemudian banyak yang takut kalau misalnya vaksin itu akan menyebabkan masalah di bayinya. Makanya mereka cenderung untuk menunda. Jadi tunda dulu lah sampai bayinya lahir nanti baru divaksin. Selama ini kan saya kasih komentar gini loh. Ya, ya. Prinsipnya di sini kan kalau kita tidak kena COVID, alhamdulillah bisa sampai Betul, lahiran. betul. Nah, bagaimana selama hamil kita menunggu sampai lahiran tadi? Kalau kena seperti apa? Kan itu yang garis bawah Iya, kenapa iya, iya, orang hamil memang betul. lebih baik divaksin dibandingkan menunggu lahir dulu baru divaksin. Iya, iya, betul. Jadi kalau orang hamil yang tidak divaksin, kalau kena COVID gimana? Ya, ternyata dari penelitian itu memang terbukti dari Rizal bahwa kematiannya tinggi ya. Kalau dari penelitian yang terbaru malah 22 kali lipat dibandingkan orang-orang yang divaksin gitu loh, hamil yang divaksin. Kemudian kemungkinan untuk masuk di ICU, kemungkinan harus pakai ventilator ya, alat bantu nafas itu 5 kali lipat lebih tinggi. Kemudian kemungkinan untuk terjadi preeklamsia ya, hipertensi dalam kehamilan. Kemungkinan bayinya meninggal itu juga tinggi dari Rizal. Jadi jangan dikira, oh saya takut bayi saya kenapa-napa kalau divaksin. Nah, kalau nggak divaksin kena COVID, bayinya juga bisa meninggal. Nah, dan risikonya tinggi ya. Risikonya tinggi sekali, jadi 2 kali lipat lebih tinggi. Termasuk bayinya ketika lahir ada gangguan nafas juga, gangguan segala macam lah. Nah itu jadi kalau ditimbang-timbang ya, besar mana sih keuntungan sama kerugiannya ya? Kita harus bilang lebih besar keuntungannya. Kerugiannya kan sangat sangat minimal ya, dari teori, dari penelitian-penelitian itu kecil, bahkan tidak dikatakan tidak ada perbedaan. Jadi kenapa mesti takut sebenarnya itu? Jadi itu yang mesti. Jadi setuju. Jadi prinsipnya kayak gitu Bu. Jadi kalau ibu takut misalnya gara-gara vaksin nanti bayinya kenapa-kenapa, pola pikirnya harus diubah. Kalau sebelum misalnya melahirkan kena COVID, malah biasanya janinnya dulu yang dikorbankan. Jadi kalau misalnya ibu kena COVID, kalau misalnya katakan kondisi memburuk, itu pasti bayinya dulu yang dikorban oleh sistemnya si ibu untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Tapi kalau misalnya pernah di sini sendiri di Jombang sendiri angka kematian ibu hamil yang kena COVID itu tinggi. Jadi peningkatannya hampir, saya belum tahu data pasti, tapi dalam sebulan aja mungkin sekitar ada 20 kasus kematian pada ibu hamil. Jadi tinggi sekali. Beda dengan dulu varian sebelum Delta ya. Sebelum varian Delta enggak separah ini. Kemudian juga di pengalaman sehari-hari juga, jadi ada beberapa kasus yang pada trimester pertama keguguran ataupun janinnya tiba-tiba denyut jantung nggak ada, ketika kita rapid ternyata positif. Jadi gara-gara dia kena COVID, mungkin ibunya belum ada gejala, itu yang kena duluan ada janinnya. Makanya kenapa kita
menganjurkan untuk vaksin pada ibu Vaksin. hamil. Betul. Kemudian dokter Adi ada lagi pertanyaan gini, dok, saya sebelum hamil sudah divaksin, kemudian ternyata udah divaksin duluan, kemudian begitu dites ternyata sudah positif. Bahaya nggak bagi janin saya divaksin yang pertama di kehamilan awal, dan untuk vaksin kedua gimana, dilanjut atau tidak? Ya, terima kasih Dr. Rizal. Jadi kalau sebenarnya ya dari studinya itu aman Dr. Rizal. Vaksin mRNA itu vaksin itu kan ada beberapa macam ya ibu-ibu semua ya. Ya. Vaksin mRNA itu contohnya Pfizer sama Moderna. Ada vaksin adenovirus ya AstraZeneca dan vaksin Sinovac itu ya, Sinovac dan teman-temannya. Nah, kalau mRNA itu sebenarnya aman, aman sudah ada penelitian dari Rizal. Pada trimester pertama pun aman. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Kalau ketika tahu bahwa dia positif baru hamil ya sudah divaksin nggak ada masalah. Nah, cuman di kita di Indonesia Kemenkes mengeluarkan aturan itu bahwa nanti kalau ketahuan hamil setelah divaksin, nanti vaksin kedua itu bukan 1 bulan sesuai jadwalnya, tapi ditunda sampai di atas 12 minggu, Dr. Rizal. Jadi aturan kita minimal 12 minggu. Jadi kalau misalnya positif ketahuan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti ditunggu sampai 12 minggu baru kita vaksin yang kedua gitu loh. Tapi sebenarnya sih kalau di luar negeri boleh langsung Dr. Rizal sesuai jadwalnya. Semua mRNA, Sinovac semua boleh langsung, nggak masalah. Oke, jadi Ibu-Ibu saya tegaskan sekali lagi, karena ini banyak banget kasus kejadian, dia udah dapat suntik vaksin, tahu-tahu sebenarnya dia sudah hamil nggak ketahuan, dan itu jadi kekhawatiran bagi si ibu, apakah nanti bayinya bermasalah atau tidak. Dari penelitiannya aman Bu, jadi aman, vaksinasi yang sudah kadung terlanjur di trimester pertama. Nah, untuk dosis kedua itu ditunggu di atas 12 minggu. Jadi tidak langsung sesuai jadwal, jadi ditunda. Jadi udah terjawab Bu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, dok, vaksin apa aja yang aman untuk ibu hamil? Sebenarnya semua jenis, Dr. Rizal. Semua jenis itu aman ya, dari mulai Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac itu kan yang masuk ke Indonesia kan itu ya 4 itu ya. Baru 3 sekarang, tapi nanti Pfizer akan masuk. Jadi itu, tapi kemarin Kemenkes mengeluarkan rekomendasi itu hanya 3 sementara ini, Pfizer, Moderna, dan Sinovac ya. Jadi AstraZeneca dipending dulu. Tapi sebenarnya sih aman ya, karena memang Kemenkes mungkin berhati-hati ya dalam hal ini. Ada beberapa kejadian, tapi itu sangat jarang sih kejadian efek samping dari AstraZeneca itu gangguan pembekuan darah. Jadi gangguan penggumpalan darah itu yang tapi sangat jarang sekali kejadiannya, sangat jarang sekali. Kalau dari angkanya itu cuma 8 orang dari 1 juta orang yang divaksin ya. Jadi bayangkan 1 juta orang itu hanya 8 yang mengalami kejadian tersebut. Nah, cuman kita berhati-hati sekali. Jadi tidak AstraZeneca sementara dipending untuk ibu hamil. Namun kalau misalnya Dr. Rizal, dia sudah pernah AstraZeneca pertama ya, vaksin pertama AstraZeneca, terus tahu kalau dia hamil. Nah, berikutnya apa ya? Diteruskan aja, nggak apa-apa, diteruskan. Gitu. Jadi memang karena kan tidak boleh dicampur-campur ya vaksinnya sementara ini, tidak boleh dicampur-campur. Ya. Oke. Kemudian ada nggak, Dokter Adib, kriteria atau ibu hamil yang seperti apa yang boleh divaksin? Apakah semua ibu hamil divaksin untuk masa sekarang, atau ada kriteria tertentu yang ini boleh divaksin dulu, ini jangan dulu? Ya. Terima kasih Dr. Jadi memang yang memang ada prioritas ya pada kondisi sekarang ya. Ada prioritas itu ibu hamil yang paparan virusnya tinggi, yaitu tenaga kesehatan. Kemudian ibu hamil yang jika dia sakit itu akan berat atau risiko meninggalnya tinggi. Jadi ibu-ibu hamil dengan penyakit penyerta atau penyakit penyulit ya, misalnya dia obesitas ya, kegemukan, ada hipertensi, ada diabetes, atau usianya lebih dari 35 tahun itu, dan penyakit-penyakit lain, penyakit-penyakit lain itu yang kalau dia terinfeksi itu risikonya tinggi untuk meninggal. Dan yang terakhir ya semua ibu hamil sebenarnya, semua ibu hamil juga disarankan. Nah, kapan sih ditunda ya? Kapan sih nggak boleh vaksin itu ibu hamil? Pertama, kalau dia ada kecurigaan atau terkonfirmasi COVID ya, itu nggak boleh, karena ya percuma kan, dia sudah COVID di vaksin. Ya. Jadi hati-hati kalau ada gejala-gejala COVID ya jangan, dipastikan dulu bukan COVID. Kalau bukan COVID ya boleh vaksin. Kemudian kalau ada preeklamsia ada Rizal, jadi kalau ada hipertensi dalam kehamilan itu nggak boleh. Ya. Kemudian kalau ada penyakit yang masih aktif ya, jadi penyakit penyulit yang masih aktif. Misalnya ibu itu punya diabetes ya, atau kencing manis, ternyata gula darahnya tinggi sekali, itu nggak boleh, ditunda dulu. Atau ibu itu punya hipertensi, tekanan darahnya tinggi sekali, 180 ya, nggak boleh juga. Jadi harus
penyakit-penyakit tersebut harus diobati dulu sampai stabil baru boleh divaksin, Dr. Rizal. Satu kemudian ada lagi kalau dia alergi, Dr. Rizal. Kalau dia alergi, dia pernah alergi terhadap vaksin, ya itu harus hati-hati juga, mungkin ditunda. Dan penyakit-penyakit darah ya, penyakit darah itu harus konsultasi ke dokter. Jadi kanker darah, kemudian penyakit-penyakit hematologi itu harus konsultasi dulu, bisa vaksin enggak. Oke, untuk usia kehamilan rekomendasinya usia kehamilan berapa untuk vaksin? Usia kehamilan itu 12, idealnya untuk vaksin pertama itu 12 sampai 33 minggu. Kenapa tidak boleh di bawah 12? Tadi kita jaga-jaga untuk kecacatan bawaan ya, karena Ya. pada 12 minggu pertama itu kan pembentukan organ, sehingga benar-benar dihindari lah sementara. Nah, kemudian kenapa sih harus, kalau bisa sebelum 33 minggu, supaya nanti ketika mau melahirkan itu sudah sistem antibodi sudah terbentuk dari sana. Sistem antibodi sudah terbentuk sehingga ketika mau melahirkan itu sudah ada tentara pelindungnya dari COVID. Dan yang kedua supaya ada transfer antibodi ke bayinya. Jadi sudah terbukti bisa. Jadi dari ibu itu memberikan antibodi ke bayi. Jadi ketika bayi itu lahir itu ada pelindungan dari ibunya seperti itu. Tapi bukan berarti kalau di atas 33 nggak boleh loh. Tetap boleh, tetap diperbolehkan vaksin. Gitu. Oke. Jadi saya ulangi lagi Bu, kalau untuk rekomendasi 12 minggu sampai 33 minggu, dan ada yang menarik di sini bahwa tujuan vaksin ini bukan semata-mata untuk melindungi ibu, tetapi juga untuk melindungi bayi ketika nanti lahir. Jadi Ya. yang namanya lahiran sekarang di rumah sakit, siapa yang bisa memastikan kalau di samping-samping ada pasien yang mungkin OTG atau nggak ada keluhan. Jadi bayinya juga bisa kita lindungi dengan vaksin. Jadi kalau misalnya ada bertanya gara-gara vaksin bayinya kenapa-kenapa, dari penelitian malah kebalikannya. Dengan vaksin ini kita berharap bayinya juga ikut terlindungi dari paparan. Ya. Setidaknya kalaupun ada paparan, zat antibodi di bayinya sudah mulai terbentuk dari saat dia hamil. Betul. Ini menarik ini. Jadi biar nggak terlalu khawatir ya. Ibu-ibu hamil kan sering banget yang, apalagi informasi yang beredar kan macam-macam yang takut ini, takut itu, akibatnya ya tadi teori konspirasi, jadi ketakutan semua. Padahal oh ya ini sering juga ditanyakan, Dok, kalau ada misalnya sudah terbukti aman tidak vaksin ini, kalau kenapa-kenapa siapa yang tanggung jawab? Sering banget tuh komen itu keluar itu. Ya memang dari penelitian sudah terbukti aman ya, Jadi sudah terbukti bahwa dari studi itu sudah terbukti aman. Ya apa namanya? Memang susah ya Dr. Rizal ya. Memang itu jadi tanggung jawab pribadi ya. Itu kan pilihannya. Jadi vaksin ini kan kita tidak memaksa. Kita adalah kerelaan. Jadi ya, sebelum ibu-ibu vaksin biasanya sih ada tanda tangan ya kalau informed consent itu ya. Mungkin kita ada atau enggak ya. Tapi itu pilihan pribadi. Jadi tidak ada yang memaksa. Tapi ini anjuran bahwa rekomendasi bahwa kalau divaksin itu akan melindungi ibu dan bayinya. Nah, gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu misalnya jadi kecacatan atau apa ya itu memang tidak ya bukan tanggung jawab dari ini ya, itu sudah risiko yang diambil. Namun gini Dr. Rizal, saya selalu berpandangan gini ya. Saya di Rumah Sakit UNER ini di tempat saya bekerja itu saya melihat sendiri pasien-pasien yang saya rawat itu juga meninggal gitu. Jadi saya berpikir gini loh. Jadi kalau seandainya disuruh milih gitu, milih mana sih? Kalau seandainya ibu itu meninggal, maka keluarga itu hancur, bayangkan. Anak-anaknya itu bagaimana? Siapa yang akan mengurus itu? Nah, ini nggak sebanding menurut saya dengan misalnya bayinya, misalnya mohon maaf bayinya terjadi sesuatu lah. Tapi kehidupan tetap berjalan kan, kehidupan keluarga tetap berjalan, anak-anak tetap ada yang mengurus ya. Jadi menurut saya pemikirannya ya ibu itu diutamakan dulu pada kondisi ini. Ibu utamakan dulu dan pikirkan juga anak-anak yang sudah ada. Kalau terjadi sesuatu, ibu harus meninggal, bagaimana dengan anak-anak yang akan ditinggalkan? Itu yang kita lihat berapa banyak Dr. Rizal yang menjadi yatim piatu ya gara-gara COVID ini. Itu yang harus dipikirkan oleh ibu-ibu sekalian. Jadi dipertimbangkan matang-matang lah. Oke, menarik ini. Kemudian untuk vaksinasi ibu hamil ini sekarang sudah ada persetujuan dari Kemenkes ya. Karena kan kemarin kan waktu awal-awal kan dari POGI kan sudah merekomendasikan, tapi banyak kasus ketika si ibu hamil ke dinas atau ke puskesmas ditolak karena dari dinas sendiri belum ada aturan yang menyatakan bahwa ibu hamil bisa divaksin. Untuk di Jombang sendiri, setahu saya dari dinas kesehatan sudah mempersiapkan vaksinasi untuk ibu hamil. Rasanya ini juga secara nasional. Mungkin Dr. Aldi ada tambahan.
Iya, jadi tanggal 2 Agustus kemarin Dr. Rizal, surat edarannya kan keluar dari Kemenkes resmi ya, bahwa Kemenkes merekomendasikan ibu hamil untuk vaksin. Nah, ini dalam waktu seminggu ini memang sosialisasi ya, dari POKI sosialisasi ke Dinkes-Dinkes Dr. Rizal. Ini mungkin sedang proses dari Dinkes nanti akan mengatur teknis pelaksanaannya. Tapi insya Allah lah sudah. Kalaupun ditolak itu karena belum tersosialisasi. Jadi harusnya nanti kalau ada penolakan ya begini, kalau paling mudah ya kalau ditolak, ibu ke dokter kandungan yang merawat ya, misalnya di Jombang ke dokter Rizal, minta surat rekomendasi. Saya beberapa kali bikinin Ya. surat untuk vaksin. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi kalaupun terpaksa harus gitu nggak apa-apa. Sebenarnya nggak perlu. Ya. Kecuali dokter Rizal ya, kecuali orang-orang dengan penyakit. Nah, ini penyakit itu sebenarnya harus ada rekomendasi, harus ke dokter dulu untuk yang merawat ya. Apakah saya boleh vaksin? Itu penting kalau penyakit-penyakit penyerta ya, gitu ya. Oke. Jadi untuk sekarang rekomendasi dari POGI dan Menkes juga sudah ACC untuk apa vaksin. Jadi mungkin kalau awal-awal kemarin ketika heboh saya sendiri ketika kita memperkenalkan bahwa vaksin sudah boleh itu banyak masih dok saya ke puskesmas tapi ditolak itu Tolak ya. memang kebetulan kemarin waktu kita rekom POGI sudah keluar memang rekom dari BPOM sama Kemenkes belum. Jadi Belum, sekarang sudah belum. keluar semua, baru sudah Betul. sinergis, jadi sudah boleh. Jadi rasanya seluruh Indonesia sudah boleh. Kalaupun tidak ada yang puskesmas belum membolehkan, mungkin belum sampai sosialisasi ke sana. Tadi seperti Dokter Aldi katakan tadi, minta rekomendasi dari SPOG. Tapi kalau untuk di Jombang sudah tidak perlu. Jadi sudah mulai dibuat Iya, iya. aturannya, tinggal pelaksanaannya aja. Oke. Mungkin sambil kita jawab pertanyaan Dokter Aldi ya. Ini ada Iya, pertanyaan silakan, dari bisa. Ibu Saka Sakila. Assalamualaikum dok. Bagaimana dengan nakes yang hamil? Apakah boleh diberikan booster? Oh iya, boleh Bu. Justru malah malah nakes itu harus diberikan meskipun ibu hamil tetap diberikan booster karena kan nakes itu kan terpapar virus dalam jumlah tinggi Ya, ya, viral loadnya resikonya paling tinggi ya. tinggi. Risikonya paling tinggi gitu loh. Jadi setiap hari berhadapan dengan pasien yang kita nggak tahu seberapa banyak yang OTG yang apa orang tidak bergejala itu. Jadi ibu hamil tetap tetap boleh, tetap malah disarankan tetap. Jadi nanti di atas 12 minggu ya, di atas 12 minggu ya, ibu siapa tadi? 12 minggu tetap booster dari Rizal, rekomendasi. Kemudian sedikit kita singgung tentang vaksin untuk ibu menyusui. Ini juga sering ditanyakan. Ya, ya. Aman nggak sih vaksin untuk ibu menyusui? Kalaupun mau divaksin, sejak kapan dilakukan vaksin dan vaksin apa yang aman untuk ibu menyusui? Ya, kalau ibu menyusui ya sudah nggak perlu khawatir lagi, apalagi yang dikhawatirkan. Ya, bayinya udah di luar gitu ya. Bayi dari luar gitu. Jadi kalau ibu menyusui itu lebih aman lagi. Jadi kapan waktunya terserah. Kalau kondisinya sudah pulih, fisiknya sudah pulih dari persalinan, mau seminggu habis persalinan mau vaksin ya nggak masalah kalau dia sudah siap ya. Yang menarik Dr. Rizal, studi terbaru itu menunjukkan bahwa antibodi itu ditemukan pada ASI, Dr. Rizal. Jadi antibodi COVID itu ditemukan pada ASI, sehingga ini memberikan perlindungan pada bayi baru lahir ya. Kita tahu bahwa bayi kan belum bisa divaksin ya, belum bisa divaksinasi COVID ya sampai sekarang ya. Sehingga perlindungannya bagaimana dari ASI, ASI eksklusif ya. Jadi ASI eksklusif itu ASInya mengandung imunoglobulin ya, ada imunoglobulin A sama imunoglobulin G, itu yang akan melindungi bayi. Nah, jadi kalau pada kondisi sekarang ya ibu-ibu sekalian, kalau ibu menyusui malah harus ya ibu hamil dan menyusui harus vaksin. Nanti lindungi anak-anak Anda itu dengan bayi-bayi Anda itu dengan menyusui eksklusif gitu loh. Nah, itu yang penting betul. Oke, menarik nih. Jadi ternyata dengan kita vaksin itu jadi bukan malah takut kenapa sama bayi kita bayi yang disusui. Ternyata malah dengan vaksin itu sendiri bisa memberikan Perlindungan. imunitas pasif ya bagi si bayi tanpa perlu Ya, vaksin. ya. Jadi ini masukan yang bagus ibu-ibu. Jadi jangan takut untuk dilakukan vaksin, nggak usah takut gara-gara vaksin bayimu kenapa-kenapa. Ini juga berhubungan dengan menyusui. Apakah vaksin itu berpengaruh pada kualitas ASI? Sejauh ini tidak. Jadi penelitian ada tidak ada pengaruh pada. Karena vaksin itu tidak masuk tidak masuk ke ASI-nya. Vaksin itu terbukti tidak masuk. Cuman antibodinya saja yang dikirim gitu loh. Jadi aman sebenarnya vaksin ini itu. Tidak pengaruh ke jumlah ASI, tidak ada pengaruhnya. Sudah ada penelitian nggak kira-kira Dr. Ali? Kalau siapa ibu hamil kena, ini juga sering kan, ibu hamil, dok saya hamil, kemudian kena COVID positif. Apa sih pengaruh efek ke bayi ada nggak sih dari COVID ini?
yang sudah ada Iya. penelitian? Iya. Tergantung Dr. Rizal, tergantung seberapa berat COVID-nya ya. Kalau dia gejala ringan, OTG ya, gejala sedang, insya Allah sih nggak ada pengaruh yang terlalu apa bahaya. Mungkin risikonya adalah lahir prematur, itu bisa risiko lahir prematur ya. Tapi mungkin juga kalau gejala sedang bisa gangguan pertumbuhan ya, itu kalau 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 apa gejala sedang. Tapi kalau gejala berat ya bisa sampai kematian janin. Dokter Rizal, kita sudah sering lihat kematian janin di dalam rahim ya. Kemudian ya itu risiko terburuknya sih itu meninggal dalam kandungan itu Rizal, kalau gejalanya berat ya. Oke, kalau saya pribadi sih di praktek ada beberapa kasus yang ini nggak bisa kita jadikan sebagai ini, tapi yang kita dapatkan, yang pertama di trimester pertama, itu ketika ibunya kena COVID, itu banyak yang kasus kita dapatkan dengan dead conceptus, jadi janinnya berhenti berkembang dan Ya, meningkatkan ya. resiko keguguran. Kemudian ada Guguran ya. beberapa kasus juga yang terjadi oligohydramnion, jadi ketubannya kayak Habis. sedikit, kemudian bayinya juga IUGR, pertumbuhan janin terhambat, dan bisa berakhir dengan kematian pada janin. Jadi banyak kasus-kasus seperti itu, atau ada beberapa kasus kebalikan. Jadi kita begitu kita periksa bayinya meninggal di dalam, ketika kita mau lahirkan kan biasanya masuk rumah sakit wajib itu di Ya, rapid. ya, ya. Ketika kita rapid ternyata positif dan ibunya nggak ada keluhan apa-apa. Jadi ibunya nggak ada keluhan, bayinya meninggal tiba-tiba. Ketika kita cek ternyata positif. Jadi kasus-kasus ini meningkat, apalagi sejak yang varian Delta ini sering banget ketemu kasus-kasus seperti ini. Delta ya. Jadi ya itu sih, kalau data pasti kita belum tahu ya, karena juga ini juga baru ya. Jadi mungkin setahun atau 2 tahun ke depan ketika laporan-laporan masuk, dibuat catatan, baru kita bisa menentukan apa sih kira-kira dampak. Tapi yang selama ini yang sering ketemu ya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau ini tadi untuk ibu hamil bebas, Dokter Aldi ya, untuk vaksin ya, nggak ada pilihan khusus harus ini Sinovac, AstraZeneca. Ibu menyusui ya? Menyusui atau ibu hamil? Kalau ibu Ibu hamil, menyusui atau kalau ibu menyusui vaksinnya? aman semua ya. Aman semua ya, aman semua. Kalau ibu hamil tadi sebenarnya boleh semua, tapi berhati-hati itu pada AstraZeneca itu tadi. Berhati-hati. Tapi kalau sudah pernah dapat 1 kali tetap diteruskan AstraZeneca yang kedua. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Novianti PRR, Dok, di Surabaya bisa vaksin Moderna di rumah sakit mana? Jadi gini, untuk Moderna kan apa namanya? Untuk saat ini itu hanya dikhususkan untuk tenaga kesehatan, Bu. Jadi untuk Moderna ini kita kan baru dapat dosis berapa? 4 juta dosis ya, itu untuk tenaga kesehatan. Nanti setelah itu baru untuk masyarakat umum. Cuman begini, Bu, yang pesan saya Dr. Rizal ya kepada ibu-ibu hamil semua, itu nggak perlu memilih-milih vaksin, nggak perlu memilih-milih jenis vaksin yang mana. Setuju. Apa yang ada itu Pokoknya dulu. apa yang ada itu yang terbaik, itu apa yang ada gitu loh. Itu bisa. Iya. Sinovac itu nggak jelek kok, Sinovac itu hasil studi di Chili itu ibu nanti bisa lihat di Instagram saya bikin postnya itu. Di Chili itu bagus kok hasilnya, dia mencegah kematian itu 86%, menurunkan risiko ya, mencegah kemudian sakit berat itu 90%, itu kan luar biasa Dr. Rizal. Ini sampelnya 10 juta orang Dr. Rizal, jadi bukan main-main, jadi sudah terbukti. Jadi Sinovac itu juga bagus gitu loh, jadi jangan nggak usah milih-milih, yang ada dipakai aja. Yang penting aman untuk ibu dan bayi. Ya. Jadi sebagai gambaran, kita di Indonesia ini kan memang yang beredar itu ada 2, Sinovac sama AstraZeneca. Jadi dan sekarang juga setahu saya juga udah mulai ada kelangkaan vaksin. Jadi karena kalau dulu kan orang ogah divaksin karena teori konspirasi macam-macam, begitu kasus membludak seperti ini malah rebutan. Jadi asal ada vaksinasi rame-rame ke situ. Jadi akibatnya ada beberapa tempat puskesmas sendiri udah mulai kekosongan vaksin. Jadi prinsipnya kalau misalnya apalagi untuk ibu hamil, kalau ada jadwal atau undangan untuk vaksin, ikut aja. Nggak usah misalnya nunggu nanti vaksinnya pakai apa, itu udah dipikirkan sama dinas. Jadi kita tinggal jalani aja, nggak usah kita milih-milih, oh di sana Sinovac, oh ini AstraZeneca. Jadi kalau ada undangan nggak usah dipikir 2 kali, ikut aja dulu gitu. Karena nanti ketika udah vaksin langka, lebih ribet lagi nyarinya. Sekarang sudah mulai ya. Betul. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Erna Octavia. Saya hamil 30 minggu, boleh vaksin apa tidak atau nunggu bayi lahir sekalian? Mungkin tadi sedikit dari jelaskan.
Jadi ibu sekalian usia berapapun ya, pokoknya di atas 12 minggu, ada kesempatan vaksin, vaksin aja. Jadi berapapun usia kehamilannya. Bahkan ketika ibu misalnya sudah 36 minggu, saya perlu vaksin nggak dok? Vaksin aja. Kenapa? Karena satu kali vaksin itu terbukti juga melindungi meskipun tidak full ya, perlindungannya tidak penuh ya. Ya mungkin cuma 30-40%, tapi kan lumayan daripada ibu tidak terlindungi Tidak sama sama sekali sekali. gitu loh. Sama sekali. Jadi kalau saran saya, berapapun usia kehamilannya ada kesempatan vaksin, vaksin aja. Insya Allah nggak ada masalah ya. Jadi vaksin itu kapan sih dia mulai muncul respon? Itu kira-kira 2 minggu setelah divaksin. Jadi masih ada waktu sebenarnya. Nanti kalau misalnya dapat yang kedua, alhamdulillah. Bisa dapat yang vaksin kedua, lebih alhamdulillah lagi. Ya, betul sih. Ini juga perlu kita bahas Dokter Ali karena ini juga sering jadi komen-komen yang sering berseliweran, sudah divaksin tapi tetap kena. Jadi karena ada banyak ada apa kayak asumsi kalau kita udah divaksin aman nggak akan kena. Jadi percuma nih divaksin toh bisa kena juga. Ini kan sering kita mungkin Dokter Ali bisa kasih masukan. Jadi begini, jadi orang divaksin itu bukan berarti dia tidak bisa terinfeksi ya. Jadi orang divaksin itu tetap dia bisa terinfeksi. Cuman dia melindungi dari gejala yang berat gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, loh saya divaksin kok masih kena COVID ya, tapi ibu tidak pakai ventilator gitu loh. Jadi kita jawab kita, ibu tidak pakai ventilator. Kalau ibu nggak divaksin, ibu bisa masuk rumah sakit, masuk ICU pakai ventilator atau sampai meninggal ya. Nah, itu bisa, itu yang harus mindsetnya itu seperti itu logika berpikirnya, bahwa kalau saya tetap bisa kena lah Dr. Rizal, tetap bisa kena. Uang tenaga kesehatan kita aja juga divaksin juga kena ya. Iya, kita divaksin paling awal ya. Jadi sebelum yang lain divaksin, petugas medis sudah duluan divaksin. Ada yang kena, ada yang meninggal ya banyak gitu. Tapi tapi kalau tidak divaksin yang meninggal lebih banyak Dr. Rizal. Iya. Jadi kita menganalogikan gini, kita kan vaksin ini ikhtiar ya, ikhtiar kita untuk bertempur dengan COVID ini. Jadi kita membentuk pasukan yang ada di tubuh kita untuk bersiap untuk menghadapi serangan dari luar. Nah, kenapa ada yang meninggal? Ya kebetulan aja mungkin karena pasukan yang ada di tubuh itu tidak mencukupi untuk melawan virus yang masuk. Artinya musuhnya lebih banyak. Nah, dengan ada pasukan di tubuh aja kadang-kadang kita masih kalah, apalagi kalau tidak ada pasukan sama sekali. Jadi kita perang tangan kosong, ya udah. Jadi sering percuma divaksin meninggal juga. Kalau meninggal kan urusan Allah, itu urusan Tuhan. Tapi yang namanya kita kan ikhtiar tetap jalan gitu. Jadi untuk ibu hamil juga kalau misalnya udah vaksin bukan artinya aman. Tetap prokes dijalankan, itu yang utama. Ini juga kadang-kadang sering dok, saya nggak berani. Saya termasuk kelompok yang tidak mau divaksin saat COVID. Ya itu pilihan, monggo ibu. Tapi ibu harus memastikan kalau ibu nggak akan kena. Karena kalau kena, tadi angka resiko kematiannya meningkat. Bagaimana biar nggak kena? Tidak keluar rumah, tidak ketemu sama orang lain. Prokes ketat. Mungkin nggak kita lakukan di saat ini? Nggak mungkin. Mungkin ibu bisa di rumah. Nah, di keluarga, suami, dan lain-lain kan tetap ada kemungkinan terkenanya. Jadi ya silakan. Cuman masalahnya kan kadang-kadang kita susah yang orang sudah mindsetnya udah konspirasi lah. Ini proyek dokter nih untuk memperkaya dokter itu paling sering. Ini biar dapat cuan dokternya. Aduh bu, kita di sini tidak ada dapat sepeser pun dari vaksinasi ini. Malah kalau mau jujur-jujuran, lebih enak kita kerja ketika sebelum pandemi. Mau praktek sampai jam berapa bisa, nggak perlu pakai masker, kita mau konsultasi secara bebas. Sekarang, waduh, tahu sendiri. Jadi nggak ada ceritanya pandemi ini memperkaya dokter. Enggak, kita juga ikut di sini, ikut jadi korban. Jadi, ya itu sampai sekarang masih ada loh yang sebenarnya malah memperkaya konspirasi loh. Betul. Sebenarnya yang memperkaya mereka pembuat konspirasi kan sudah ada laporannya itu di Amerika tuh. Mereka yang pembuat isu-isu itu mereka ternyata jualan apa ya nggak tahu lah, apa obat-obatan atau apa yang diklaim sebagai anti COVID ya, itu itulah. Jadi ya gini loh, intinya ibu harus lebih percaya siapa orang yang jelas, kompeten, orang yang pendidikannya jelas, kemudian keahliannya jelas, atau orang-orang yang tidak ada bentuknya gitu loh. Jadi penyebar isu itu kan nggak ada bentuknya. Nah, ini harusnya kita percaya siapa? Percaya Dr. Rizal lah. Dr. Rizal udah dokter obgyn kandungan jelas prakteknya. Masa percaya sama orang yang tidak berwujud? Oke, Ibu, kalau masih ada pertanyaan
Oh ya ini, kalau ibu hamil sudah pernah COVID, apakah perlu divaksin dan kalau mau divaksin berapa bulan? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi tetap perlu Bu ya. Jadi kalau sudah pernah kena divaksin itu malah dari penelitian lebih bagus kekebalannya. Jadi dari dia kekebalannya campuran antara kena dengan divaksin itu malah lebih tinggi antibodinya. Jadi kalau ibu penyintas ya itu malah harus divaksin dan kapan ya kalau di Indonesia aturannya 3 bulan ya. Ini berlaku untuk semua apa penyintas ya. Jadi kapan divaksin ulang 3 bulan setelah sembuh dari COVID-nya. Ya. Kalau untuk ibu-ibu, ini dari Bu Lantri, kalau saya hamil 21 minggu dengan riwayat asma, boleh divaksin enggak? Hmm. Asma. Ya itu tadi prinsipnya semua penyakit jenis apapun kalau kondisinya stabil ya. Kalau asmanya terkontrol, nggak dalam serangan ya, tidak sedang kumat gitu ya nggak masalah, tetap boleh divaksin, nggak ada masalah. Ini berlaku untuk semua Dr. Rizal. Secara umum seperti itu Dr. Rizal. Ini ada pertanyaan agak nggak tahu nih maksudnya. Dari Bu Haisin, ada ibu hamil, sebut saja A, baru saja divaksin, kemudian duduk di sebelah ibu hamil B. Apakah si A menularkan pada si B? Ya, iya. Jadi begini. Jadi vaksin itu bukan kita memasukkan virus ya. Kita yang memasukkan bagian dari virus yang tidak aktif ya. Jadi bukan berarti vaksin itu kita masukkan penyakit ya ke tubuh kita, bukan. Jadi vaksin itu tidak bisa menyebabkan infeksi, tidak bisa menyebabkan sakit ya. Vaksin itu dia membuat tubuh kita apa namanya? Menciptakan tentara tadi loh ya, tentara. Jadi Iya. ibaratnya kita itu tubuh kita dikenalkan lah dari bagian dari virus itu dikenalkan sehingga nanti tubuh kita kenal. Jadi apa namanya? Tentara tubuh kita kenal, oh kalau ada bagian ini masuk, maka ini adalah musuh kita ya. Jadi kita dikenalkan ke musuh kita. Tapi bukan berarti vaksin itu akan menyebabkan kita tertular COVID. Itu salah, tidak Iya. tepat ya. Memang bukan itu. Tujuannya Jadi palsu bukan itu. ya. Jadi vaksin itu tidak menular, Bu. Kalau misalnya vaksin menular, nggak perlu divaksin semua. Satu aja divaksin, kemudian duduk gerombol rame-rame, jadi semua Ya, jadi ya, dapat ya, vaksin ya. juga. Nggak gitu, Ibu. Jadi bukan dibuat sakit, jadi imunnya aja dinaikkan. Jadi imun itu tidak menular. Jadi Hmm. kalau saya setelah divaksin, kemudian imun saya tinggi, kemudian saya bersentuhan dengan orang lain, imun itu nggak akan pindah ke Hmm. orang lain karena bukan penyakit yang dini tapi dibuat Hmm. imun kita naik gitu loh. Dan kalau orang pingin imun naik ada dua cara. Pertama divaksin, yang kedua sakit. Nah, Hmm. kita memilih mana? Mau pilih sakit atau vaksin? Kalau saya tentu memilih vaksin biar ada imun, bukan sakit. Tapi kalau udah kadung sakit dulu, tentunya kalau dia katakanlah selamat, ya imun dia akan lebih tinggi daripada orang vaksin. Tapi perlu divaksin juga, tetap divaksin karena tadi ternyata orang yang penyintas COVID pun kalau divaksin itu lebih baik Hmm. untuk Bagus. kedepannya gitu. Untuk ibu hamil dari Bu Sylvia Puspita, untuk vaksin sebelum hamil, berapa lama sih efektivitasnya? Maksudnya efektivitas apa ini? Jadi mungkin Untuk gini oh, pertanyaannya, ah, ah, dia divaksin nih, kemudian hmm. hamil, efektivitas vaksinnya itu sampai berapa lama? Hmm. Ya, ya. Itu memang belum ada ininya ya. Jadi studi-studinya masih terbatas ya dari saya. Ada yang mengatakan dalam 6 bulan itu akan turun ya. Tapi sebenarnya antibodinya memang apa dikatakan turun dalam 6 bulan. Namun tetap nggak perlu khawatir karena tubuh kita itu punya tubuh kita itu luar biasa ya Allah yang ciptakan ya. Ada sel B namanya ya. Sel B ini itu sel memori. Jadi dia ingat ya. Dia ingat musuhnya. Ingat musuhnya ini adalah COVID. Jadi nanti ketika kita sakit maka dia akan membuat tentara. Dia akan membentuk tentara lagi pabrik. Jadi meskipun kadar antibodi kita turun, ketika kita sakit kita akan dibentuk lagi tentaranya. Itu untuk melawan musuh COVID tersebut ya. Dan apa namanya? Untuk saat ini ya untuk saat ini ya tidak untuk ibu hamil yang sudah vaksin ya sudah tidak perlu divaksin lagi gitu loh. Cukup 2 kali ya. Ini juga pertanyaan yang menarik dan sering ditanyakan sama ibu-ibu. Dok, untuk ibu hamil selama pandemi ini ada nggak konsumsi khusus atau vitamin khusus yang ekstra untuk menghadapi pandemi ini?
Ya, ya. Jadi ini memang masih topik yang ya dari sana, topik yang sangat menarik dan banyak perdebatan sebenarnya. Ini masih banyak perdebatan. Jadi sebenarnya ya seperti biasa aja ya, multivitamin kehamilan itu, kemudian kalsium ya, kemudian vitamin D itu juga penting dan vitamin C ya itu yang mungkin utama. Namun untuk konsumsinya tetap harus konsultasi ke dokter ya, Ibu. Jangan sampai dosisnya nanti berlebihan itu juga berbahaya. Jadi eh, itu aja sih cukup untuk ibu hamil ya, tidak perlu yang lain-lain. Perlu penambahan ini nggak vitamin D3 kan? Kalau Iya, kita iya, kan vitamin D. penelitiannya D3. Ada dosis khusus berapa intraunit untuk khusus ibu hamil? Ibu hamil cukup, kalau ada yang mengatakan 1000 sampai 2000 cukup Dr. Rizal. Karena batasnya kan 4000 ya, Jadi, batas maksimalnya kan 4000 ya. 1000 sampai 2000 per hari cukup ya. Tapi untuk madu, amannya sih 1000 cukup Dr. Rizal. ada yang nanya, perlu nggak nambah madu? Ya boleh aja sih, boleh sebenarnya. Cuma saya belum pernah baca ya bagaimana Iya, efeknya. jadi kan Tapi boleh-boleh aja karena ya. kan selama hamil kan saya sudah rajin konsumsi kayak vitamin-vitamin yang diberikan oleh dokter. Kemudian perlu nggak sih selama ini pas selama pandemi ini biar imun kita tinggi perlu nambah Lebih kuat. lagi. Ya, ya. Setahu saya sih sama aja sebenarnya vitamin. Yang penting ya tadi prokesnya yang paling penting. Kemudian Prokesnya untuk betul. vitamin-vitamin madu sih belum ada penelitian khusus, tapi setahu saya madu itu ya baik di ini, jadi tidak Bagus. apa-apa. Vitamin D yang dipastikan vitamin D, asam folat. Karena gini, Dokter Aldi, jadi mungkin masukan juga ya. Jadi selama ini kan sebagian besar kan ibu hamil itu periksanya di bidan. Jadi ada beberapa yang mereka juga ke bidan, ke dokter, dan di bidan itu saya lihat itu standarnya, nggak tahu apakah standarnya gitu atau enggak, rata-rata pasien diberikan penambah darah sama kalsium. Jadi dua itu toh. Jadi penambah darah, kalsium, dan itu Ya, setiap ya, kalau ya. vitaminnya sudah ada, sudah dok apa Betul. penambah darah, kalsium, karena rata-rata yang pasien kita Ya, yang ya, ya. ke bidan memang dikasihnya itu, dan banyak yang merasa oh udah cukup, udah dapat vitamin. Mungkin Ya, ada betul. masukan Dokter Aldi. Betul. Jadi memang kebutuhan untuk ibu hamil cukup banyak ya. Mungkin nanti bisa juga lihat di post saya ya, di Instagram saya. Yang penting ya itu tadi itu bisa mengatakan asam folat, ya, vitamin B, kemudian vitamin C, vitamin D itu penting semua, dan juga mikronutrisi dari Rizal seperti selenium, zinc itu, kalsium itu semua dibutuhkan. Itu memang tidak cukup menurut Rizal. Kalau hanya tablet penambah darah dan kalsium saja tidak cukup. Justru yang terpenting itu justru tidak ada yang Rizal ya, asam folat itu Asam justru folat jarang tidak. dikasih malah. Nah, itu harus, jadi tidak cukup. Bahkan tanpa pandemi pun tidak cukup itu. Hamil di luar pandemi tidak cukup. Jadi mungkin mungkin ikuti saran ya dari Dr. Rizal nanti seperti itu Rizal. Tambahannya itu seperti itu. Oke, jadi bagi ibu-ibu mungkin ini aja masukan. Jadi ibu-ibu kan kebanyakan sudah follow IG saya. Kalau follow IG saya kan lebih banyak banyolnya dibandingkan ilmunya. Tapi kalau kalian memang ingin belajar beneran, coba follow IG-nya Dokter Aldi. Jadi di IG dokter, saya sendiri jujur kadang-kadang kalau untuk menjawab TikTok dan sebagainya itu saya ngintip di IG-nya Dokter Aldi, karena Dokter Aldi sering nge-share yang memang ilmiah dan itu perlu dan dibuat dalam bentuk slide, dan itu serius. Kalau slide saya banyak yang ilmu sesat ya, jadi jangan terlalu ini. Tapi kalau mau banyak nambah ilmu, coba di follow Dokter Aldi, nanti lihat sendirilah. Kalau memang ibu setuju dengan pendapat saya, follow aja. Karena saya sendiri kadang-kadang kalau ada pertanyaan dan saya lagi males untuk membaca buku, tinggal ngintip IG-nya Dokter Aldi karena di sana banyak jawabannya. Jadi paling simpel gitu Ibu. Jadi kalau bocorannya, kalau saya buat konten, kadang-kadang saya ngintipnya dari IG-nya Dokter Aldi. Jadi ayo kita curi ilmu dari Dokter Aldi. Ya, terima kasih Rizal. Jadi ada variasi lah Dokter Rizal. Jadi kalau mau serius mungkin ke saya, kalau mau banyolan ya ke Dokter Rizal, nggak apa-apa. Gantian gitu, biar nggak gitu, stres ya. Banyol terus gitu. Oh iya nih Dokter Aldi, ini juga ada pertanyaan mungkin bagus ya. Jadi ada nggak efek samping atau KIPI yang khusus untuk ibu hamil? Jadi kalau kita vaksin, kayak tadi saya vaksin Moderna, jadi vaksin booster itu kan kadang-kadang juga efek samping orang beda-beda. Jadi sebagai pengalaman aja,
saya sebelum disuntik booster tadi itu udah ketakutan dari kemarin. Termasuk istri saya udah takut. Kenapa? Karena kita dengar yang nyeri, yang Iya, iya, iya. demam, yang jadi banyak sekali hal-hal yang kita udah takut duluan. Jadi ketika tadi saya mau vaksin, tensi naik, kemudian deg-degan gitu, ditenangkan dulu, kemudian disuntik. Dan alhamdulillah sampai udah hampir apa ya, berapa jam pagi tadi saya vaksin, aman-aman aja, tidak seperti yang orang Iya, iya, ceritakan. betul, betul. Jadi intinya tidak semua yang kita dengarkan di medsos itu adalah benar. Banyak malah ya melebih-lebihkan. Memang mungkin ada yang seperti itu, tapi tidak seserem yang dibayangkan. Mungkin Dokter Ati bisa menjelaskan, dok, ada nggak misalnya keluhan-keluhan yang sering didapatkan pada ibu hamil kalau kena Ya, vaksin ya. ini? Jadi kalau dari penelitiannya dari KIPI-nya itu sama, Dr. Jadi KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi ya, atau efek sampingnya itu sama. Orang hamil dengan tidak hamil itu diteliti sama ya. Jadi memang yang paling tinggi ya, paling tinggi KIPI-nya itu ya itu tadi vaksin mRNA ya, Pfizer dan Moderna ya. Kemudian peringkat duanya ya AstraZeneca, baru Sinovac itu paling minim ya, paling minim efek samping dia. Paling aman, bukan paling aman, paling paling tidak ada masalah gitu loh. Jadi amin kalau tapi tidak ada yang terlalu berbahaya ya. Jadi paling ya nyeri di tempat suntikan, bengkak, kemerahan, ya bisa demam, meriang, kemudian kelelahan ya, letih, nyeri otot. Tapi nggak perlu khawatir sih, itu tidak, Dr. Rizal tadi sudah mengatakan itu tidak terjadi pada semua. Dan kalaupun itu terjadi juga itu menunjukkan reaksi imunnya dibentuk ya, Dr. Rizal. Itu tanda bahwa imunitasnya mulai dibentuk. Nah mungkin ini pesan penting, Dr. Rizal, untuk ibu-ibu yang mau divaksin ya. Jangan karena dengar KIPI jadi kejadian efek samping itu, terus kemudian ibu itu siap-siap ya. Jadi sebelum vaksin minum obat anti nyeri, obat paracetamol. Nah, itu ternyata tidak boleh, Ternyata nanti ditakutkan malah mengganggu efek vaksinnya. Jadi vaksinnya malah nggak bisa bekerja. Jadi tidak perlu. Persiapannya ya istirahat, tidur gitu, makan yang enak gitu aja misalnya sebelum vaksin. Jadi sebelum nggak usah inilah, kita aja kadang-kadang Ketakutan. tadi saya kepikiran, ini sakit enggak ya? Minum dulu mau minum, ternyata enggak sakit, ya standar lah. Malah menurut saya waktu Sinovac kemarin lebih kerasa kemangnya. Ini belum tahu ya, katanya setelah 8 jam baru kerasa, tapi ini sampai udah lebih 8 jam masih aman-aman aja. Jadi itu sih sebenarnya yang saya tekankan di sini. Tidak semua yang kita baca di medsos. Saya bukan mengatakan ibu-ibu, saya pribadi, karena ketika yang booster yang ketiga ini banyak cerita-cerita di medsos yang mungkin dalam tanda kutip yang sakit lah, demam 3 hari nggak bisa bangun dan sebagainya. Jadi kita secara sugestinya aja udah takut duluan. Sugesti itu pengaruh. Jadi ketika kemarin saya ditelepon dari puskesmas, dokter besok boleh divaksin, itu udah stres. Jadi saya sendiri yang mungkin latar belakang dokter, kita juga udah tahu efek dan sebagainya, masih ada rasa takutnya ketika tadi banyak informasi yang kita dapatkan dan belum tentu benar. Jadi tidak semua yang kita dengar di medsos itu benar. Dan satu lagi yang paling sering kadang-kadang paling ini ya, jadi ketika kita mau ngomong masalah vaksin, terus ada yang komen, katanya ada tuh habis divaksin lumpuh. Jadi hanya gara-gara satu berita yang nggak jelas. Ada katanya. Betul. Pokoknya kalau ada katanya tetanggaku, itu biasanya udah nggak jelas, hoax semua itu. Jadi yang jangan gara-gara hal yang tidak pasti menyebabkan kita malah vaksin. Betul. Dan satu lagi saya tambahkan, jangan terlalu mudah menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain gitu. Jadi tanpa ada data yang jelas. Jadi contohnya begini, habis vaksin kemudian beberapa hari kemudian meninggal, jangan langsung dihubungkan dengan itu karena vaksin. Belum tentu, kan harus diperiksa dulu. Jangan-jangan orangnya ada penyakit jantung ya, ada serangan jantung atau dia stroke ya kayak gitu. Itu yang harus hati-hati sih, Dr. Rizal, di era sekarang. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan ya untuk ibu-ibu sekalian. Ini juga mungkin seru nih, dok, mau tanya, apa benar kalau habis divaksin minum air kelapa biar tidak merasa panas dingin? Saya kok belum pernah tahu ya, Dr. Rizal. Saya juga baru dengar nih, Ya. Rasanya enggak sih, Bu, enggak ada hubungan ya? Enggak ada hubungan sih harusnya ya. Untuk ibu hamil perlu vaksin ketiga nggak, dok?
Kalau tenaga kesehatan perlu, kalau bukan tenaga Ya, kesehatan kalau yang sementara bukan tidak tenaga perlu ya. kesehatan dua aja. Tidak perlu sementara 2 aja. Tadi juga ada yang nanya dok, untuk ibu hamil berapa kali vaksinnya? Karena kan tadi saya upload di Instagram saya vaksin yang ketiga. Jadi ada yang bertanya dok, kalau hamil berapa Ya, kali ya, 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 vaksinnya? ya. Tetap bu. Jadi kalau ibu hamil vaksinnya 2 kali, khusus tenaga Tenaga medis kesehatan. kalau hamil 3 kali. 3 kali ini karena memang petugas medis ini kita berhadapan setiap harinya memang dengan orang sakit dan Iya, ya. resiko kita kontaminasinya kan memang lebih tinggi dibandingkan masyarakat umumnya gitu. Jadi makanya kita di booster 3 kali. Untuk orang awam sampai saat ini belum ada anjuran untuk booster sampai 3 kali, minimal 2 kali vaksin cukup untuk sementara sebelum ada informasi lebih lanjut Ya, gitu. ya, Walaupun ya. ibu hamil, jadi tetap 2 kali. 2 kali cukup. Ya. Oke, mungkin ini sudah lumayan, ini Ya. sebagian besar pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip sudah kejawab semua, dan alhamdulillah banyak yang komen-komen di bawah juga ibu-ibu yang sudah vaksin. Artinya Alhamdulillah ya. eh, Sudah mendukung ya dari Rizal. ini ada lucunya, saya nggak tahu bedanya apa. Jadi ketika saya upload kemarin tentang vaksin di Instagram, kemudian saya uploadan yang sama di Facebook, pendapatnya beda banget. Jadi Oh saya gitu ya. nggak ini yang disclaimer, saya nggak menjelekan yang mana. Tapi ketika saya upload di Instagram, itu dok di mana bisa vaksin? Dok gimana sih biar ini? Kebanyakan ibu antusias pengen divaksin. Nah Positif ya, di positif. lagi takutan, ini hanya akal-akalan medis. Ini nanti kalau mati siapa tanggung jawab? Jadi nggak tahu kelompoknya Ya, karena pada beda mungkin anu ya dari Rizal ya, di apa platform yang satu itu hooknya luar biasa ya. Jadi makanya saya sudah berhenti pakai aplikasi yang itu. Jadi saya kalau di Instagram sih rasanya lebih teredukasi ya, lebih banyak juga edukator ya. Jadi mungkin ibu-ibu sudah tahu lah ini hook apa atau bukan gitu. Tapi kalau di yang satunya tuh luar biasa hooknya itu. Bagian tanya tadi ada yang nanya, dok Facebooknya Dokter Aldi apa? Jadi Dokter Aldi ini sudah berhenti Facebook udah lama, jadi cuma di Instagram. Kemudian kenapa live-nya cuma di Instagram? Karena sebagian besar dokter-dokter yang bisa kita ajak collab gini, yang memberikan materi cuma punya Instagram, jadi mereka memang tidak berFacebook ria. Jadi kenapa kita nggak live-nya di Facebook? Karena memang tadi tidak semua narasumber yang kita bisa aja ini punya Facebook. Jadi makanya selama ini kita tetap di IG aja. Gitu kurang lebih. Jadi Dokter Aldi nggak ada Facebooknya. Kalau udah nikah, Dokter Aldi sudah nikah. Tadi ada yang nanya, udah nikah belum Dokter Aldinya? Dokter Aldi sudah nikah dan sudah punya anak, Bu. Jadi jangan ini. Ada lagi Dokter Aldi mungkin ini kita udah hampir 1 jam. Ada cukup lah rasanya, sudah cukup banyak ya, sudah tercakup semua lah rasanya pesan dari Rizal. Ya. Jadi saya cuma pesan aja sih untuk ibu-ibu segera vaksin ya, nggak usah khawatir, segera vaksin. Jadi sekarang untuk perlindungan tidak hanya untuk ibu tapi untuk bayinya ya. Dan manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Jadi nggak perlu takut ya. Oke, terima kasih Dokter Aldi atas sharingnya. Sama-sama, nanti kalau ada materi-materi yang mungkin menarik kita bahas lagi. Siap. Jadi bagi ibu-ibu kalau ada yang pengen kita diskusikan dengan Dokter Aldi, kebetulan Dokter Aldi juga memang semangat untuk memberikan informasi di komen di bawah. Kalau mau banyak belajar tentang khususnya kehamilan, apa aja diperlukan, bagaimana cara anak biar pinter dan sebagainya, lengkap ada di IG-nya Dokter Aldi, di follow aja. Saya kira gitu ya. Mungkin kalau ada salah-salah kita ngomong, dimaafkan. Sampai ketemu di live kita berikutnya. Oke, Dokter Aldi, terima kasih. Terima kasih, Dr. Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.